Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian setelah kita berpindah dari ketaatan sebelumnya, yaitu mengagungkan Allah di dalam bertakbir, bertasbih dan juga bertahlil, yaitu Idul Qurban ya, dan yang menyertainya yaitu Ayyamun Tasyrik. Hari ini kita masuk ke hari ke-14 dari Dzulhijjah. Kembali kita buka kajian kita mengenal lebih dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya masih berada di peristiwa Uhud. Dengan izin Allah kita ambil bagian yang terakhir. Salah satu riwayat yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad, juga Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya ketika Uhud sedemikian dahsyatnya. Aisyah bertanya kepada Rasul, ayyunas, ini yang mengawalinya ya, sebelum hari yang paling menderita dirasakan oleh Rasul, itu sahabat yang bernama Mus'ab bin Sa'ad ya, Sa'ad yang bertanya langsung kepada Rasulullah, ayyunas asyaddu bala'an, manusia yang paling besar cobaannya, yang Allah berikan cobaan terbesar itu siapa? Kemudian Rasul menjawab, al-anbiya was-siddiqun was-salihun thummal amsal wal amsal. Jadi Allah berikan cobaan terbesar yaitu para nabi dan rasulnya, kemudian para siddiqun. Kita tahu bahwa Siddiq diantaranya yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal Siddiqun di dalam Al-Quran banyak sekali. Di antara mereka ada Imran, kemudian Asiyah, kemudian Maryam, Luqman, Al-Hakim. Mereka ini juga golongan-golongan Siddiqin. Kemudian orang-orang yang soleh. Baru yang semisal dengan itu, yang semisal dengan ketiga golongan tadi, maka mereka pasti cobaan yang paling dahsyat. Dan secara langsung ataupun tidak, kita meminta ya, kita meminta supaya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdoa. Kapan itu? Dari penggalan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk jalanmu yang lurus. Tafsirnya kan selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Lah Imam Ibnu Katsir membawa jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan di dalam surat An-Nisa. Siapa saja ulaika ya, yang Allah berikan kenikmatan
al-anbiya was-siddiq was-syuhada. Ya, ternyata orang-orang yang Allah berikan kenikmatan yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, artinya kalau kita pengen berada di level mereka, yaitu yang Allah berikan kenikmatan, maka tidak bakal mungkin Allah tidak akan menguji kita. Ya. Karena sudah jelas, mereka yang Allah berikan kenikmatan Allah uji. Semakin banyak ketaatannya, maka semakin besar ujiannya. Ya. Maka doa-doa yang diajarkan di dalam syariat ini, doa kita memohon kepada Allah supaya kuat di dalam menjalani cobaan, bukan untuk menghentikan cobaan. Ya, supaya kita ini kuat dalam menghadapi cobaan. Bukti yang paling nyata yaitu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Aisyah melihat bahwa di Uhud, ya ini kita rangkum, beliau mendapatkan kabar bahwa Mekah dengan 3.000 pasukan ingin menggempur Madinah, itu dari surat yang diberikan atau yang dibawa oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau, dan itu mendadak. Ya, karena Abbas ketika mendengar, maka Abbas segera menulis surat mengkabarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita tahu bahwa Abbas sudah Muslim, sudah memiliki syahadat. Ya, ringkesnya tragedi Badar. Dan mulai saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat kalau Abbas bin Abdul Muthalib perang di barisan kaum musyrikin untuk menjauhi beliau. Ya, kalau ketemu Abbas bin Abdul Muthalib, jangan perang sama Abbas. Ya, karena ini salah satunya apa bahasa kerennya itu ya, the secret, secret atau secret, ya, rahasia strategi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, ayah dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, untuk menjadi telinga, ya, apa saja yang terjadi di Mekah. Maka mulai peristiwa Uhud sampai goalnya itu tahun ke-8 Hijriah, yaitu Fathu Mekah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menaklukkan Mekah tanpa perang yang dahsyat. Itu diantaranya ya karena peran besar Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, karena orang musyrikin taunya Abbas masih ada di golongan mereka. Ya, Abbas memang sengaja tidak menunjukkan keislamannya, dan itu yang tahu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hanya berwasiat kepada sahabat yang lainnya, kalau sampai perang ketemu Abbas jangan dilawan, kalau bisa menghindar. Bahkan ucapan Umar yang sangat terkenal, bukan untuk ditiru ya, tapi ini hanya menunjukkan hormatnya Umar kepada Abbas. Kalau sampai di hadapan peperangan ketemu Abbas, mending aku pancung diriku sendiri. Bukan kemudian Umar pengen bunuh diri, enggak. Daripada ingkar terhadap perintah Rasul, mending saya mati. Karena Rasul memerintahkan ketemu Abbas mentar atau ngalih. Karena di situ letak strategi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menaruh orang-orang yang memiliki skill dan juga pengaruh besar untuk ditaruh di tempat musuh. Ini nggak sembarangan ini ada kajian yang lebih mendalam. Dan ini yang tidak disadari kaum muslimin sekarang. Ya, kaum muslimin sekarang, apalagi kita yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti akidah salafus soleh, tapi nggak ada rasa peka kalau kadang didoplangi orang-orang yang nggak jelas.
Memang harus butuh orang-orang yang peka. Kita ini udah kecolongan ormas yang paling besar, nggak usah kita sebut. Ya, ormas terbesar di Indonesia itu didomplengi oleh perusak Islam itu sendiri. Apa itu? Liberal. Ya, dompleng. Kenapa? Karena disitulah mereka bisa hidup, bisa nyaman di situ, nggak kelihatan. Dengan liberalnya, kemudian Islam Nusantaranya di situ. Ormas kedua yang terbesar, ya, memang mesti aman? Enggak. Mereka juga didomplengi. Siapa? Karena ormas yang kedua ini dikenal terbuka, mindsetnya istilahnya lebih welcome terhadap berbagai macam pola pikir dan ideologi, ekstremis, fundamentalis, masuk di situ, nebeng di situ, dompleng. Ya, dan itu nggak semua orang peka, sehingga nanti ternyata ujuk-ujuk ada berita, ya, penangkapan calon pengantin, penangkapan teroris muslimin. Ternyata bajunya baju ormas terbesar nomor 2, tercoreng namanya. Ya, beritanya digoreng, akhirnya salah tangkap, macam-macam. Ternyata kalau diteliti, ya memang dari awal dompleng di ormas itu. Karena ormas itu ngerasa, wah ini nggak apa-apa, ini orangnya terbuka, ideologinya terbuka, macam-macam. Jangan sampai kita yang mengaku salafus soleh ini juga didomplengi orang-orang semacam itu, baik yang dari sisi kanan maupun sisi kiri. Karena tidak akan pernah ridho dari musuh Islam, ya, dimanapun kita berdakwah, dimanapun kita berusaha memenangkan agama Allah ini, pasti di situ ada cobaan. Nah, Rasulullah SAW mencoba memakai strategi ini, yaitu menaruh orang kepercayaannya, tak lain adalah paman beliau sendiri, untuk berada tinggal di Mekah, yang mana Mekah saat itu masih daerah musuh terbesar kaum muslimin, yaitu musyrikin. Kemudian surat datang telat, pasukan diajak 1000, sepertiganya munafik, pulang tinggal 700. Ya. 750-nya menjadi juru panah, ya, dan kemudian ingkar terhadap perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya terjadilah kekalahan. Nah, ini yang kita maksud sebagai sebetulnya hari naas itu ada apa enggak, Mas? Hari naas itu ada apa enggak? Ada enggak, Mas? Ya, dino elek? Enggak ada. Ada. Tapi jangan disalahpahami. Ya. Imam Ibnu Katsir kemudian Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa hari naas itu adalah hari di mana kaum Ad hari Rebu pagi Allah azab, Rebu sore pekan depan baru selesai azabnya. Ya, Rebu pagi Allah azab, ya, kaum Ad, Rebu sore baru Allah hentikan azab itu. Dan Imam Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi menjelaskan bahwa itulah hari naas. Ya. Contoh pertama yang ada dalam Al-Quran. Contoh yang kedua dalam sirah Nabi. Ada namanya tahun kesedihan. Ya kan? Sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Amul Huzni, tahun kesedihan. Gimana nggak sedih? Ya, bulan Rajabnya Khadijah wafat, kemudian berapa hari kemudian atau berapa pekan berikutnya Abu Thalib juga wafat. Kemudian berangkat ke Taif, malah dicaci maki dan dilempari batu. Dan sejarah Nabi Muhammad mengenalnya dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Artinya hari naas itu ada, tapi peristiwanya,
bukan Senin, Selasa, Rebonya. Bisa dipahami ya? Ya, hari naas ada. Ya, sebagaimana ketika siapa Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan hari yang Rasul merasa paling ngenes, kan berarti naas. Tapi bukan Senin, Selasa, Rebonya. Itulah yang disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Karena kitabnya jelas ada, Ibnu Katsirnya, Qurtubinya, bahwa Rebo pagi diazab kaum Ad, Rebo sore akhir bulan Komariah Allah mengangkat azab itu. Makanya kemudian ada istilah Rebo wekasan gitu, Mas. Ya kan? Rebo wekasan. Kalau ketemu Rebo di akhir bulan Komariah, umpama Dzulhijjah ini hari terakhirnya Rebo atau Muharram hari terakhirnya Rebo, wah itu harus apa istilahnya, Mas? Diruat dengan ibadah, dengan sholat tertentu, bacaan tertentu. Nah ini nggak ada ajarannya. Tapi kalau kita mengambil peristiwa, oh hari Uhud kaum muslimin ngenes, ya tahun ke-6 kenabian Rasulullah sedih. Ya, sebagaimana hari Rebo 1 pekan itu kaum Ad mendapatkan musibah. Kita ambil ibroh, kita ambil pelajaran, maka ini yang dimaksud dengan pelajaran dari kisah atau sejarah masa lalu umat yang terdahulu. Itu yang kita jadikan panduan. Bukan masalah Rebo wekasane. Itu namanya tasfiyah itu seperti itu. Pemurnian itu seperti itu. Rebonya ada, ya, tapi nggak mesti wage, nggak mesti wekas, ya. Jadi terkait dengan kenaasan, ya, dan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk mengambil pelajarannya. Nah, dari sesuatu yang menyengsarakan kita sampaikan, yaitu di poin yang keempat dari pasal yang ke-10, wa waqa'a alaihi salatu wassalamu fi hufratin, ketika Rasul terjerembab di 2 lubang dan dua-duanya beliau pingsan, fajurihat rukbatahu, ya, sampai kaki atau lututnya terluka, wa ughmiya alaihi, beliau tak sadarkan, wa ramahu ba'dul musyrikin bihajarin fasajja wajhahu wa kusirat rubaiyatu wa thaniyatahu, gerahamnya, gigi serinya patah, sampai jurihat wajnatahu, sampai pelipisnya juga berdarah-darah. Maka yang kelima hari ini kita akan sampaikan, wa usiba ashabuhu alladzina kanu yudafi'una anhu bijirahatin katsiratin aidha. Dan ternyata orang-orang dari kalangan sahabat Nabi yang ada di sekeliling beliau, menjadi benteng hidup beliau, itu pun tidak kalah merasakan dahsyatnya peristiwa Uhud. Kita sampaikan kemarin contohnya Zubair, kemudian Abu Dujana, ya, kemudian Mus'ab bin Umair, ya. Siapa lagi, Mas, yang belum kita ambil? Talhah, ya, karena Abu Bakar sampai mengatakan bahwa Uhud adalah hari miliknya Talhah. Kemudian ada yang mengambil panah yang ada di pipi beliau, yang tembus ke gigi beliau sampai ompong. Sahabat yang mulia, ganteng karena ompong, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Berarti masih sisa kurang lebih ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, salah seorang 10 yang dijamin masuk surga. Jadi ketika Rasul terhimpit, ya, dan di situ ada Sa'ad, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sa'ad untuk terus memanah, ya, untuk terus memanah. Dari mana anak panahnya? Dari Rasul. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri yang meriwayatkan bahwa aku merasakan anak panah itu nggak pernah habis. Ya, salah satu
mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul hanya minta lemparkan terus. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas melihat terkadang yang Rasul kasihkan atau berikan kepadanya itu nggak mesti panah yang lincip. Artinya panah yang putol juga. Tapi tetap saat lempar semuanya tidak akan pernah meleset. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas telah mendapatkan doa dari Rasul, Allahumma ajibhu doa, ya Allah kabulkan doanya Sa'ad, wasaddid fi ramyah, dan apa bahasa Jawa nih Mas? Titiskan di dalam memanah. Apa bahasa Indonesia titiskan ya? Ya. Kenapa Pak? Pokoknya lek manah pas terus gitu loh. Itu Sa'ad bin Abi akurat. Ya nggih wis ya. Pokoknya ya Allah kabulkan semua permintaan Sa'ad dan jadikan setiap memanah pasti pas tepat sasaran. Makanya Sa'ad terus nggak ada lelah-lelahnya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Bayangkan di Uhud punya peran besar. Dan nanti sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat masih banyak sekali jasa untuk agama ini. Sampai diminta menjadi gubernur di Kufah saat itu. Lah kok tiba-tiba di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu ada selentingan Sa'ad bin Abi Waqqas nggak becus ngurusi Kufah. Sholatnya aja nggak bener. Masya Allah nih. Siapa yang memunculkan fitnah ini? Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, bahkan di antara riwayat itu antara Umar bin Khattab sama Sa'ad duluan Sa'ad masa Islamnya. Ya, jadi termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, Rasul ngajarkan sholat, Sa'ad otomatis termasuk yang paling mengetahui bagaimana tata cara sholat Rasulullah. Lah kok di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab muncul fitnah, beliau tidak becus ngurus Kufah. Makanya Pak, masalah Irak itu Pak, wis jangan sekarang, orang barbar itu zamannya Umar Sa'ad aja sampai ada fitnah gitu. Daerah Kufah ya Irak dan sekitarnya itu emang uangnya iki wis watos angel kandhanane bukan sekarang toh. Ya, jadi bukan zamannya Saddam Hussein, bukan zamannya yang sejaman dengan itu sebelum dan sesudah. Zaman Abu Hanifah juga ngeluh. Ya, zaman saat difitnah. Makanya Umar sampai ngirim orang-orang. Coba datengin Kufah, masuk ke masjid-masjid di Kufah. Tanyakan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dikirim utusan itu. Dan setiap masjid di Kufah mereka menerangkan bahwa Sa'ad adalah pemimpin kami yang terbaik. Ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang memahami rakyatnya, macam-macam kebaikan-kebaikannya. Sampai diketemukan satu masjid. Ya. Takmirnya corok ini ya. Namanya Abu Sa'dah. Disitulah Abu Sa'dah yang menceritakan bahwa Sa'ad adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak pintar membagi keadilan, sholatnya saja nggak bener. Ya. Lihat Sa'ad gubernurnya loh Pak. Ini ada rakyatnya yang memunculkan api fitnah. Ditangkap bisa apa enggak Mas? Bisa, tapi nggak tangkap ternyata. Ini pinternya Sa'ad. Karena dia punya gaman. Ya, punya gamannya apa? Doanya Rasul. Ya, setiap doa tidak akan tertolak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ketika didatangkan oleh Amirul Mukminin dengan Abu Sa'dah, maka di hadapan Abu Sa'dah, Sa'ad bin Abi Waqqas hanya menjawab gini. Kalau ucapan orang ini, yaitu Abu Sa'dah ini salah, berarti kan timbulnya fitnah. Ya, kalau benar Sa'ad otomatis siap, mau Umar apain siap. Ya kan bawahannya Umar bin Khattab.
Tapi kalau sampai Abu Sa'dah ini bohong, maka aku tidak mau menangkapnya, memenjarakannya, enggak. Aku cuma minta kepada Allah 3. Abu Sa'dah Allah panjangkan umurnya. Abu Sa'dah Allah panjangkan kefakirannya. Yang ketiga, Allah jadikan dia hina di hadapan masyarakat. Sudah, itu aja. Biar coro Indonesia ya, biarlah waktu yang menjawab. Biar zaman yang melihat. Yang benar siapa? Betul. Saat wafat, ini orang Abu Sa'dah masih hidup. Dan orang-orang setelah itu melihat bagaimana fakirnya Abu Sa'dah, ya, miskin, ya, gembel, dan orang tua itu kan istilah Indonesia ini mambu lemah. Mambu lemah kan cedek ibadah, cedek masjid kan gitu. Tapi kalau Abu Sa'dah ini ternyata orang tua tapi kerjaannya di perempatan pasar, ketika ada perempuan lewat godani, Pak. Udah itu keburukan yang menjadi aib saat itu. Orang Arab itu salah satu aibnya kan nongkrong, Mas. Nongkrong, apa istilahnya nongkrong? Jongkok itu, Mas. Ya kan? Jongkok itu aib. Kalau kita kan dodok kan bukan aib, biasa aja. Ya, semakin enek kacang mau gedang godok kan semakin lama nongkrong nggak masalah. Kalau orang Arab itu udah aib. Lah Abu Sa'dah itu pekerjaannya nongkrong-nongkrong seperti itu, ketika ada perempuan lewat digodani. Maka masyarakat semuanya menghinakan Abu Sa'dah. Ya, maka generasi berikutnya yang nggak tahu menahu, ya, dan minta, kenapa kok engkau bisa berumur panjang, tapi kok miskinnya panjang juga dan hina. Dan Abu Sa'dah fair dia. Dia menjawab, aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini satu sahabat yang mulia. Ya. Bagaimana dengan kelompok ataupun orang-orang yang menghinakan Abu Bakar, menghinakan Umar, menghinakan Utsman? Masya Allah. Ya. Tentunya di dunia mereka juga hina, di akhirat lebih-lebih. Nah, kita lanjutkan ke Al-Qatla, ya, yaitu korban yang terbunuh. Wa qutila minal muslimina fi Uhudin aktsaru min 70 wa minal musyrikina 23. Yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin di perang Uhud 70. Ya. Di sini ada aksarnya, itu lebih dari 70 kalau ada beberapa yang enggak ketemu, ya, dalam artian enggak terdeteksi. Tapi riwayat secara ringkesnya yaitu 70 yang dikenal dengan 70 syuhada Uhud. Adapun dari kalangan musyrikin berjumlah 23. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya setelah Haji Wada. Nah ini kan Dzulhijjah ini berarti kan ibaratnya 15 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji wada, haji perpisahan. Tahun ke 10 Hijriah, beliau bersama 100.000 kaum muslimin itu haji. Haji yang pertama dan haji yang terakhir. Ya. Uniknya, apa yang menjadi khutbah beliau, ya, itu kan pertama menggetarkan, bikin sahabat semua menangis. Ayyuhan nas isma'u wa'qilu, wahai sekalian manusia, dengarkan. Ya, berfikirlah. La'alli la alqakum ba'da ami hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Kemungkinan aku tidak akan bertemu kalian kembali. Itu yang membuat para sahabat mulai berurai air mata. Baru kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, yang Imam An-Nawawi menjelaskan Rasul sampai 4 kali khutbah. Di antaranya yaitu rukun Islam diulangi lagi.
Ya kan, shollu khamsakum wasumu syahrakum itu. Ya, wa atu zakatakum itu. Diulangi lagi. Pada rukun Islam semenjak di mana? Semenjak di Mekah. Ya, dari syahadat diulang lagi. Ya. Bahkan nanti ketika beliau mulai sakit, panas, ya, dan panasnya Rasul itu tikel, Mas. Ya, kalau kita panasnya berapa? 36, silahkan masuk. Sekarang kan gitu ya. 36,2 silahkan masuk. Coba kalau 40, 45 itu kita. Rasul berarti kali lipat. Rasul tuh kalau panas, sahabat aja memegang sisi-sisi Rasul, tubuh beliau itu sampai kepanasan. Ya, maka di dalam kitab Tauhid itu atau Qaulul Mufid itu dijelaskan bagaimana Rasul ketika panas dikompres, ya, ditaruh kain di wajah beliau sampai beliau agak susah napas dibuka lagi. Ya. Dengan kesusah payahan itu yang keluar adalah sabda beliau, laknatullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi dan Rasul mereka tempat ibadah, ibarat masjid. Itu padahal dakwah semenjak kapan? Di Mekah. Ya, tapi ternyata diulangi lagi sampai beliau mau meninggal. Karena Rasul tahu ini umatnya ya ucul perkara ini. Ya. La tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Sekarang kalau bisa masjid enak kuburan nih. Nah, ya kan? Wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk-duduk di kuburan. Wah, kuburan yang diagungkan, ya, itu saking ramenya jamaah yang hadir lunggoi kuburan-kuburan liane. Ya kan? Wala taktubu fiha, dan jangan menulis, ya, di kuburan. Buktinya KTP pindah neng Maisan. Ya. Tanggal lahir, ya kan? Kurang satu, hobinya apa? Ya kan? Tinggal itu. Masya Allah, ini Rasul 15 abad yang lalu. Dan ternyata real terjadi. Ya, dari tahun ke tahun itu susah. Ya, ngubah masalah kuburan itu susah sekali. Dan setelah Haji Wada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik ke Madinah dan beliau berarti kan Dzulhijjah Muharram, karena Rabiul Awal nanti beliau wafat. Jadi kurang lebih 3 bulan sebelum beliau wafat, beliau kunjungi itu Uhud, yang di bawahnya ada syuhada Uhud. Beliau lama sekali di situ. Beliau ajak ngobrol, beliau doakan semua sahabat-sahabat yang telah mendahului beliau, dan beliau, ini kekhususan beliau, ya, bukan menjadi ajaran untuk umatnya, khususan beliau. Beliau kembali ulangi sholat jenazah mereka. Ya, jadi seperti sholat gaib. Saking cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap veteran, syuhada Uhud. Veteran masih hidup ya. Syuhada Uhud sampai segitunya. Ya, jadi Rasul sampai ngulangi sholat jenazahnya yang berapa tahun yang lalu, berapa? 7 tahun yang lalu. Karena 3 Hijriah, ini 10 Hijriah. 7 tahun yang lalu Rasul ulangi sholat jenazahnya. Kemudian beliau tutup dengan ini ziarahku yang terakhir. Ya. Masya Allah. Dan ternyata 3 bulan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Peristiwa semacam ini, ayyuhal ikhwah sekalian, yang menjadikan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sudah ada diwan, kantor atau manajemen untuk sensus penduduk. Ya, sensus penduduk. Tapi masalahnya ketika sensus penduduk itu orang pada senang semuanya. Kita sensus penduduk gimana, Mas? Seneng nggak? Sensus penduduknya Umar itu lebih detail daripada sensus penduduk kita sekarang. Ya, karena
Umar itu ketika sensus penduduk itu ada beberapa item. Pertama, diklasifikasikan. Ini sahabat yang masuk Islamnya duluan, ya, berarti ada di apa istilahnya? Bukan kasta loh ya, tapi ini untuk mendapatkan tunjangan, ya, tunjangan kenegaraan. Yang pertama tentunya Ahlul Bait, istri-istri Rasul yang masih hidup, ya. Kemudian masih kerabat dari ahli bait Rasul yang masih hidup. Baru kemudian yang awal-awal meluk Islam, veteran Badr, veteran Uhud. Ini ada di tunjangan terbesar. Yang kita bisa ambil contohnya Aisyah. Aisyah ikut di Uhud juga. Aisyah juga Ahlul Bait. Aisyah itu mendapatkan tunjangan di masa Umar bin Khattab per tahunnya itu 12.000 dirham. Ya, 12.000 dirham. Kalau 12.000 dikali 70 kan kenanya berapa? 840 juta. Meh M. Ini ada, catatan sejarah ada. Ya, dan itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi. 12.000 itu baru Aisyah loh ya. Kalau Ummahatul Mukminin masih ada yang lain. Sahabat veteran Badr masih ada. Artinya per orang dapat 12.000. Ya, itu di zaman Umar bin Khattab. Ya, jadi sensus penduduknya itu lebih bagus lagi. Ruwetnya nanti cuma di tahun Ramadan. Tahun ke-17-nya ada pandemi Ta'un Amwas. Tahun ke-18 Hijriahnya itu tahun kekeringan. Itu Umar rodok ya cukup susah mengurusi warisan. Ya, karena warisan itu kan yang berhak mendapatkan warisan adalah ahli waris yang saat si mayit meninggal dia masih hidup. Lah Ta'un Amwas isu kena sore mati. Ya kan? Sesuai enak sing sore iki mau kena sesuai mati. Wah, susah itu, Pak. Tapi ternyata cukup setahun ya bisa. Coba sekarang kalau kita, wah ngeluh sudah itu. Siapa yang mau bertanggung jawab? Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan adzan Isya. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah.
No. Allah. Allahumma rabbana bi ta'ati salati al-qa'imati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Kita lanjutkan yang kedua. Wa qad mathalat Quraisyun biqatlal muslimina tamthilan fadhi'an. Dan orang-orang musyrik Quraisy di dalam peristiwa Uhud, mereka menganiaya, atau bahasa kasarnya langsung yaitu memutilasi dari korban-korban kaum muslimin, tamthilan fadhi'an, yaitu penganiayaan yang sangat bengis. Ya, fadhi'an yaitu bengis. Ya, sampai Rasulullah SAW sakit hati secara manusiawi, sampai beliau SAW berujar untuk satu kaum muslimin, terlebih khususnya paman beliau Hamzah, ya, la amsalanna thalathina minhum. Rasul ingin satu Hamzah ditebus dengan memutilasi 30 dari kaum musyrikin. Ya, kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, in tu'aqibhum fa'aqibhum bimisli ma aqabu. Kalau pengen balesnya harus setimpal. Lek wong siji ya dibales wong siji. Wong loro berarti bales wong loro. Aja wong siji balesnya wong 30. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa memohon ampun kepada Allah, dan kemudian atas kezaliman dan
kesalahan kekhilafan ini. Dan Allah mengampuni hal tersebut. Wa qutila fi hadhil ghazwati Hamzah amr Rasul sallallahu alaihi wasallam ghafalahu rajulun ismuhu Wahsy. Di peristiwa Uhud ini Asadullah wa rasulihi, yaitu singa Allah dan Rasulnya Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh dari belakang. Ghafilahu, ya, dibunuh dari belakang seorang budak, ya, miliknya Jubair bin Mut'im, ya, namanya Wahsy bin Harb. Jadi Wahsy bin Harb itu aslinya konco kental Bilal. Jadi Bilal menerima Islam duluan, Wahsy nggak mau. Ya, Allah belum bukakan pintu hidayah. Tapi Wahsy itu pengen dia merdeka. Makanya dia ngumpulin duit. Ya, dia ngumpulin duit. Tapi nggak bisa-bisa. Sampai ketika Badar selesai dan Jubair bin Mut'im, keluarga besarnya banyak yang tewas di Badar, maka dia ditambahi Hindun bin Utbah binti Utbah bin Rabi'ah itu manggil Wahsy dan berkata, kalau sampai kamu bisa membunuh Hamzah fa anta hurrun, engkau akan bebas. Maka hal ini menjadikan semangat karena bisa bebas. Maka misinya Wahsy ikut Uhud gak ada yang lain kecuali memang pengen membunuh Hamzah, karena dalam pikirannya merdeka. Dan itu terjadi. Jadi ketika kancah pertempuran begitu dahsyatnya dan Hamzah, ya, di Badar man of the match, di Uhud juga man of the match awalnya, di saat yang lengah dengan tombaknya, karena orang Habasyi itu terkenal memainkan tombak, salah satunya Wahsy dengan hirbahnya dari kejauhan itu langsung melemparkan dan terkenalah Hamzah manusia mulia. Dan Hamzah masih lihat Wahsy yang bunuh. Ini, saking kuatnya Hamzah itu sampai dicedai lagi masih. Yang pengen diambil tombaknya dibaleskan. Tapi qadar Allah tersungkur di dekat Wahsy. Wahsy itu udah meredek gitu. Ya, karena orang yang dia tombak itu mendatanginya dengan masih gagah kesatrianya, tapi kemudian tersungkur. Baru kemudian Hindun, ya, minta kepada Wahsy untuk membelek, ya, ini di sini wa baqarat batnahu imra'atun, ya, dibelah perutnya Hamzah seorang wanita, yaitu Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah bapaknya Hindun mati di Badar. Kemudian ada pamannya juga, ya, di Badar juga meninggal, ya, tewas. Maka Hindun pun dendam sehingga sampai wa akhadat kabidahu litakulaha falakatha thumma arsalatha. Maka setelah dibelek, diotopsi, ya, bahasa halusnya, kemudian diambil hatinya. Ini riwayat ada yang melemahkannya, tetapi banyak sekali dari kitab sirah yang menuliskannya, kita sampaikan sebagaimana yang tertulis saja. Diambil hatinya, riwayat yang lain jantungnya, kemudian dikunyah, tapi nggak sampai ditelen, dilepeh lagi. Tetapi nanti di 8 Hijriah, berarti 3 ke 8, 5 tahun berikutnya, Fathu Mekah, Wahsy itu kan sudah merdeka di Uhud. Setelah Uhud merdeka. Tapi ternyata ketika Wahsy sudah merdeka, saya diles-iles gitu, Mas. Orang itu kalau sudah dari budak merdeka, berarti pakai baju seperti orang biasa nggak masalah. Ya. Tapi Wahsy tetap aja dihina. Meski dia udah pakai baju orang biasa, orang merdeka, tetap kon ngurusi unta, kon ngurusi, ya ibarat budak masih. Maka dia deketi Bilal. Lalu ke orang kau yang ngono ya. Setelah kamu masuk Islam, engkau merdeka sama seperti orang-orang kaum muslimin merdeka yang lain.
Nggak ada yang namanya perbedaan kasta. Beda dengan Wahsy. Ketika dia sudah merdeka, tetapi orang-orang dari kalangan keluarga besar Jubair bin Mut'im masih menghinakan Wahsy. Ya, otomatis mangkel lah. Maka Allah membuka hidayah di Fathu Mekah. Ya, di Fathu Mekah, Wahsy dengan ikhlas mendatangi Rasul cuma dari balik badan. Jadi Rasul kalau hadap sana, Wahsy di belakang beliau. Ya, mengucapkan syahadat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima syahadatnya Wahsy sambil bertanya, apakah engkau Wahsy? Iya. Dan Rasul sangat tahu yang membunuh paman beliau yang paling dicintai, ya, Hamzah, dari paman beliau yang masuk Islam. Maka beliau berkata kepada Wahsy, Rasul nggak ada Wahsy loh ya. Ya, ini contoh bahwa Rasul menerima dengan lapang keislaman siapapun. Tapi secara naluri, ponaan yang pamannya dengan sadisnya dibunuh oleh Wahsy, maka Rasul berkata, Wahsy, aku terima syahadatmu, artinya masuk Islam silahkan, tetapi tolong jauhkan dirimu dari pandanganku. Ya, itu yang bikin Wahsy ya mau gimana lagi, karena memang dirinya ya itu telah membunuh paman beliau di saat jahiliyah. Maka setelah itu Wahsy itu lihat Rasul dari jauh terus gak berani deketin. Apalagi ketemu masyarakat muslimin, ya, lek sakadung atau lagi dongkol, ya, lagi rabolonan lah biasa kan, ya, lagi rabolonan itu nyebut Wahsy apa? Qatilul Hamzah. Ya, jadi lek mamane lagi rodok jengkel sama Wahsy, itu sahabat-sahabat manggilnya gimana? Hei sang pembunuh Hamzah. Waduh, itu ya keinget terus. Maka orang-orang terdekatnya dimintain masukan, kira-kira yang bisa merubah aku bukan dipanggil Qatilul Hamzah, Qatilu Asadullah, itu siapa, gimana ya? Ya, beberapa memberikan masukan, kamu harus membunuh manusia yang terburuk sebagai impas membunuh manusia yang terbaik. Dan ternyata itu terjadi bukan ketika Rasul masih hidup. Rasul sudah wafat. Jadi Rasul wafat, Wahsy itu nggak pernah berhadapan face to face dengan Rasul. Ya, karena Rasul ya setiap lihat Wahsy otomatis wah iki sing nujup Hamzah dulu. Maka di pemerintahan atau kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq di Yamamah, ya, peristiwa murtadin dan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, disitulah Wahsy, ya, dengan keakuratan nombaknya, dengan tombak yang sama dia lemparkan dan mengenai Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, manusia yang terburuk di zaman Abu Bakar. Ya, maka dengan bangganya, ya, Wahsy radhiyallahu taala anhu berteriak, ya, aku yang membunuh orang terburuk, aku membunuh orang terburuk. Sampai sebelum membuang tombaknya, dia katakan, dengan tombak ini aku telah membunuh manusia terbaik, dan dengan tombak yang sama aku telah membunuh manusia terburuk. Diuncalnya sudah selesai, ya, peristiwa dengan tombaknya. Maka dari sini ada beberapa pelajaran, diantaranya yaitu terkait dengan alat. Alatnya ini kan tombak tadi. Ya, mungkin di antara kita mungkin ada dulunya alumni EO dangdut, ya, alumni EO campur sari. Artinya punya sound system bagus, yang dulunya buat dangdutan, yang dulunya buat campur sarian. Wah, tak bakar wae, nggak usah dibakar. Kalau itu sound system, kalau alat musik iya silahkan. Kalau sound system mic, player, ampli, nggak perlu dibakar. Gunakan dengan sebaik mungkin untuk menegakkan dakwah. Ganti sound system kajian, ya kan? Masya Allah, kan jarang-jarang sound system kajian bisa bagus ya. Ya kan, orang-orang yang punya skill-skill itu ya. Masya Allah.
Kemudian digunakan untuk kebaikan-kebaikan, menutup sound system untuk keburukan-keburukan masa lampau. Yang berikutnya adalah peristiwa Wahsy ini yang paling unik karena kaidah yang pernah Rasul sampaikan, qatil wal maqtul, pembunuh yang dibunuh masuk neraka. Ya, kenapa? Karena dua-duanya aslinya pengen paten-patenan. Ya, paten-patenan. Tetapi untuk Hamzah dan untuk Wahsy ini unik. Al-qatil wal maqtul fil jannah. Pembunuh dan yang dibunuh masuk surga. Wahsy juga masuk surga. Enggak semuanya ada sahabat yang semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah Abu Dzar Al-Ghifari juga radhiyallahu taala anhu. Tetapi keduanya pernah gesekan biasa, manusiawi. Sampai Abu Dzar terlontar beliau, ya bena Sauda. Anak kan gitu. Dan itu menyakiti hati Bilal. Dan itu dibawa ke Rasul. Dan Rasul tahu, Rasul yang menyampaikan ke kita sibabul muslim fukun wa qitaluhu kufrun, menghina antar muslim kefasikan dan membunuh sesama muslim tanpa hak adalah kekufuran. Maka kemudian Dzar itu deprok nih pipinya di tanah. Ya, ben lek Bilal lewat ki Bilal ngidek wajahnya. Padahal Abu Dzar dulunya nggak pernah budak. Bilal mantan budak. Dengan Bilal menginjak wajahnya impas gitu lah. Tapi ternyata malah Bilal pun memaafkannya dan Masya Allah, sahabat meskipun awalnya itu panasan, mesti akhirnya itu menyejukkan. Abu Dzar tidak pernah lagi merendahkan siapapun, terlebih budak. Jadi apa yang dia pakai, itu yang dipakai budaknya. Apa yang beliau makan, itulah yang dimakan budaknya. Ya, dari sekian Islam senantiasa memuliakan siapapun. Ya, meskipun zaman sekarang udah gak ada perbudakan tentunya, tapi di masa itu ketika budak diidentifikasi separuh menungso, setengah manusia itu baru budak, Islam sudah tetap memanusiakan para budak-budak. Ya, contohnya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di nomor ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dari tahun ketiga Hijriah pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.